istilahnya jauh dari rasa khawatir berlebihan, takut berlebihan, betul. Negative thinking yang berlebihan seperti itu ya. Ya, negative thinking itu kadang sebenarnya situasi sudah positif, ya. Jadi ada survei begini. Kita itu lebih gampang berubah dari positif ke negatif. Jadi misalnya kita positif, tapi ternyata ada sesuatu yang ternyata negatif, kita cepat sekali berubah dari positif ke negatif. Lihat itu ada yang sakit, lihat itu ada gini. Tetapi untuk berubah dari negatif ke positif itu hasil riset menunjukkan bahwa itu yang sulit, dan itu berlaku, itu human ya. Jadi dari positif ke negatif bisa bercepat, tetapi dari negatif ke positif itu memang membutuhkan lama, meskipun even bahwa ternyata fakta menunjukkan positif. Nah, ini kita melatih diri bahwa ketika ternyata faktanya positif, kita harus bisa reinterpretasi. Baik, nah satu cara udah dikasih tahu nih, ada dari 4R atau reframing tadi, rephrasal tadi, salah satu R-nya adalah reinterpretasi. Selain itu R yang kedua apa? Yang kedua adalah renormalization ya. Jadi sekarang kita bicara tentang new normal ya. Itu adalah salah satu bentuk bagaimana renormalisasi. Nah, ketika kita berhadapan dengan situasi yang baru adalah wajar kalau kita gugup terhadap situasi yang baru itu. Ketika kita baru belajar berjalan, belajar naik sepeda dan sebagainya, itu kita pasti akan gugup. Tetapi kalau kita tetap fokus, ya kita tetap fokus, bersungguh-sungguh untuk melatih diri di situasi yang baru itu, ya kita akan memasuki yang disebut sebagai normalisasi ulang. Ya, jadi kebiasaan baru, cara-cara baru adalah hal yang wajar. Tetapi jangan ketika kita belajar naik sepeda, kita ini yang kita semua sudah lewati. Kita belajar naik sepeda terus jatuh, oke, kapok gua deh, nggak usah naik sepeda. Tapi yang kita lihat kan orang naik sepeda jatuh, dicoba lagi, jalan belok-belok, nabrak penjual tomat, masuk selokan. Saya pernah loh nabrak tiang waktu belajar bawa mobil. Tapi itu adalah keadaan yang normal. Iya. Gitu ya. Nah, tapi kita belajar kan dari kesalahan itu kan. Oh, berarti saya harus berusaha belajar dari kesalahan itu dan membentuk new normal. New normalnya itu atau renormalization itu adalah kalau dulu misalnya saya tahu bahwa bahwa kebiasaan untuk tidak bawa mobil lalu bisa akhirnya bawa mobil adalah sesuatu yang akhirnya menjadi normal ketika kita sudah terus melatih diri. Jadi untuk kebiasaan baru, cara-cara baru ini memang perlu dibiasakan. Oke. Tapi kan fitrah manusia ketika mendapatkan hal yang baru ada kemudian muncul insting untuk beradaptasi. Begitu ya. Nah, adaptasi itulah yang kadang tidak mudah. Sehingga untuk merenormalisasi sesuatu itu ada caranya, akan sulit. Ada caranya. Sesuatu yang baru memang sensasi di otak itu cenderung bahwa dia lebih kuat berupa ancaman. Apapun sesuatu yang kita metode baru, cara baru, orang terus bilang, ada apa lagi nih? Nah, gue disuruh apa lagi nih? Nah, seperti itu. Jadi memang itu juga manusiawi, ya. Sehingga perlu bagi kita yang memperkenalkan cara-cara baru itu adalah mengangkat apa sebenarnya common goal, apa tujuan bersama yang ingin kita capai. Kalau kita sebagai katakanlah orang yang mengedukasi, jadi supaya orang tidak menerima itu sebagai ancaman, ya kita harus tunjukkan common goals, peluang-peluang apa yang ada di situ. Itu kalau dalam posisi kita sebagai orang yang mengedukasi. Tapi
Terus kita dalam posisi sebagai anggota masyarakat atau sebagai orang awam, saya sendiri juga ketika ada hal yang baru, kita sebaiknya langsung mengatakan, nah ini tantangan nih, apa yang saya bisa ambil dari hal yang baru ini. Oke, bukan malah aduh sulit sudah nih, ya, karena ini dan sebagainya gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya masalah. Sebenarnya masalah itu adalah sesuatu hanya interpretasi di pemikiran yang ada di otak kita ya. Jadi kalau kita melihat sesuatu itu bukan masalah tapi kita melihat sebagai sebuah tantangan, itu berbeda ketika kita menandainya sebagai masalah. Ya, sama juga dengan ancaman dan peluang tadi. Ya, jadi ada sesuatu yang baru. Untuk menuju renormalization itu kita melihat peluang apa yang bisa saya ambil dari situasi yang baru ini. Dan kita lihat sekarang banyak sekali bisnis-bisnis berkembang di masa pandemi karena dia bisa renormalization terhadap kondisi ini. Oke, jadi melihat peluang dan tantangan kemudian di masa pandemi seperti ini, itulah salah satu cara kita untuk merenormalisasi agar hidup kita jadi bisa bersemi walau di masa sulit atau di masa pandemi ya. Nah, kemudian R yang ketiga dan keempat apa? Kita akan lanjut lagi di sesi selanjutnya. Smart Listener, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami masih dalam segmen Smart Eco Life.